Jemaat HKBP Bumi Anggrek yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis di dalam tema Jauhilah Ketamakan. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 hingga ayat yang ke-21, demikian bunyinya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada banyak padamu barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Siapa yang senang di rumah berebutan barang, makanan atau alat-alat sekolah dengan kakak, abang atau adik? Siapa di rumah yang sering ingin menguasai semua makanan, minuman, mainan, dan alat-alat perlengkapan sekolah? Anak-anak seperti itu adalah anak-anak yang tamak dan serakah. Anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh tamak dan serakah. Anak-anak Tuhan Yesus harus mau berbagi dengan orang yang lain. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan semua anak-anak sekolah minggu, jauhilah ketamakan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, semua orang tua bercita-cita dan berkeinginan nanti semua anak-anak menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang sukses, anak-anak yang kaya raya. Itu sebabnya papa dan mama berjuang menyekolahkan kalian supaya kelak menjadi anak-anak yang terberkati, sukses dan kaya. Tetapi tidak ada orang tua yang berkeinginan anaknya sukses kaya, tapi dari hasil ketamakan, dari hasil kejahatan, dari hasil korupsi. Yang diinginkan papa dan mama adalah kalian semua menjadi orang sukses, orang kaya, orang terberkati, tapi sekaligus menjadi orang yang terhormat, orang yang baik, orang yang menolong orang yang lain, orang yang mau melayani di gereja Tuhan.
Itulah yang disebut dengan kaya di hadapan Tuhan. Dan itu yang terbaik untuk kalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembicaraan Yesus dengan seseorang ini dimulai ketika seseorang itu meminta Yesus untuk mengatakan kepada saudaranya supaya mau berbagi warisan. Pada zaman dahulu, orang-orang bisa konflik karena warisan. Sesama yang bersaudara bisa mengalami konflik besar karena pembagian warisan. Tapi bukan hanya zaman dulu, zaman sekarang juga bisa terjadi seperti itu. Itu sebabnya kalau Amang Inang sudah mempersiapkan warisan bagi anak-anak kita, warisan harta benda, satu anak satu rumah, satu anak satu kapling, satu anak satu batang emas. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan warisan nilai-nilai iman kita, supaya kelak mereka tidak hancur karena warisan yang telah tersedia dengan gampang buat mereka. Seperti dikatakan dalam surat 2 Timotius 1 ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Itulah yang disebut dengan harta rohani. Jadi tidak cukup mewariskan harta materi, tetapi juga mewariskan harta rohani. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa respon Yesus terhadap seseorang itu? Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Kenapa respon Yesus seperti ini? Yang pertama, bagi Yesus yang terutama adalah kekeluargaan daripada warisan. Bagi Yesus yang terutama adalah saudara, keluarga daripada harta benda. Itu sebabnya Yesus tidak mau menuruti permintaan seseorang itu. Karena kekeluargaan lebih penting daripada warisan. Yang kedua, karena Yesus hadir ke dunia ini membawa kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia yang syarat dengan harta materi. Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa kita adalah pewaris kerajaan sorga, bukan sekedar pewaris kerajaan dunia. Itulah visi Yesus datang ke dunia ini. Tuhan mau katakan yang lebih penting adalah keselamatan, bukan warisan. Walaupun saat ini orang Kristen lebih senang dan lebih merasa terhibur kalau mendengar tentang Injil kemakmuran, teologi kemakmuran, teologi sukses. Yang mengatakan bahwa kalau orang Kristen itu pengikut Yesus harus sukses, harus kaya, harus sehat. Orang-orang yang tidak kaya, orang-orang yang tidak sukses, itu tandanya imannya masih lemah. Padahal mereka lupa bahwa Yesus berpesan tentang teologi salib. Sebagaimana tertulis dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, biarlah dia memikul salibnya. Jadi pengikut Kristus tidak jaminan harus menjadi orang kaya. Jaminan kita adalah menjadi pewaris kerajaan sorga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberi nasihat kepada pendengarnya dan kepada kita saat ini, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, tetapi hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Maka Yesus membuat sebuah ilustrasi atau perumpamaan, yaitu tentang seorang kaya yang hasil tanahnya melimpah. Dia punya lumbung yang besar, lalu dia katakan kepada jiwanya, tenanglah engkau sekarang, beristirahatlah, makanlah, minumlah, sebab engkau punya harta yang banyak. Amang Inang, dari manakah sumber harta kita selama ini? Dari Tuhan. Oleh sebab itu tidak salah bila kita memiliki harta benda.
sebab sumbernya juga dari Tuhan. Tidak salah juga kalau kita berharap kelak anak-anak kita, panakokon sian atau rasna, menjadi lebih sukses, lebih kaya. Sebab kekayaan berasal dari Tuhan. Namun yang sering terjadi adalah kita lupa kepada pemberi, karena kita fokus kepada pemberian. Kita lupa kepada Allah karena kita selalu fokus kepada harta. Oleh sebab itu, harta benda yang kita miliki kiranya tidak membuat kita lupa kepada sang pemberi harta benda itu, yaitu Allah. Orang kaya yang memiliki harta bisa menjadi berhala karena dia lebih menggantungkan hidupnya kepada harta kekayaannya itu. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang kaya dalam perumpamaan itu, "Hei kamu orang kaya yang bodoh." Bagi orang Batak sesungguhnya orang kaya itu pasti bukan bodoh, dia adalah orang pintar, orang yang cerdas, yang tahu bagaimana mengelola kekayaannya, yang menggunakan semua potensinya untuk mendapatkan kekayaan itu dengan kerja kerasnya. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan orang kaya yang bodoh adalah orang kaya yang menggantungkan hidupnya pada kekayaannya. Padahal kekayaan itu tidak menyelamatkan. Kekayaan itu tidak jaminan kebahagiaan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada orang kaya yang mementingkan diri sendiri, yang tidak peduli dengan orang lain, yang sombong, pamer, menindas orang lain. Tuhan Yesus katakan orang kaya yang bodoh. Jadi Amang Inang, kalau kita sudah kaya, memiliki harta, please jangan bodoh-bodoh amat. Harta itu tidak menjadi jaminan keselamatan kita. Jaminan keselamatan kita hanyalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Harta hanyalah sementara kasih Allah untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 memberi pelajaran yang sangat berharga pada kita mengenai harta benda. Yang pertama, bahwa harta benda itu penting, terutama ketika dipakai untuk menolong orang-orang lain yang membutuhkan, keluarga yang membutuhkan. Ketika gereja kita membuat donasi atau bantuan kepada anggota jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, Amang Inang juga telah memberikan dari harta benda Amang Inang, dipersembahkan untuk membantu orang lain. Ada orang kaya di luar anggota jemaat kita, dan juga ada orang kaya anggota jemaat kita yang memberi bantuan sembako kepada jemaat yang terdampak. Panitia pembangunan yang memiliki kas ratusan juta itu juga membantu warga jemaat dan warga sekitar gereja. Itu artinya bahwa harta benda itu penting. Harta benda itu perlu supaya kita dapat membantu orang lain, supaya kita dapat menggunakannya untuk kesejahteraan bersama. Pelajaran kedua, bahwa ternyata hidup kita tidaklah tergantung kepada harta benda itu. Hidup kita tidak diselamatkan oleh harta benda, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Bisakah harta benda menyelamatkan kita? Jadi kalau Amang Inang pada masa pandemi ini kehilangan harta benda, kehilangan bisnis, kehilangan usaha, kehilangan penghasilan, kehilangan uang, tetapi Amang Inang dan keluarga masih sehat, kuat, segar, biarlah itu terjadi. Yang penting kita sehat-sehat, Amang Inang. Itu yang terbaik dari Tuhan. Ada sebuah ungkapan mengatakan, uang bukanlah segala-galanya. Lalu mungkin orang yang putus asa menambahinya, tetapi segala-galanya butuh uang.
Lalu kita sebagai orang Kristen harus menghayati, tetapi tidak segala-galanya terbeli dengan uang. Tidak segala-galanya terbeli dengan uang. Ungkapan bijak mengatakan, uang bisa membangun rumah yang besar, megah dan mewah, tetapi keluarga yang bahagia, suami istri yang setia, anak-anak yang taat adalah anugerah dari Tuhan, tidak terbeli dengan uang. Uang bisa membayar biaya pendidikan, membeli buku yang terbaik, tetapi hikmat kebijaksanaan adalah anugerah dari Tuhan, tidak terbeli dengan uang. Uang bisa membeli obat yang mahal, biaya rumah sakit, tetapi kesehatan dan panjang umur adalah anugerah dari Tuhan, tidak terbeli dengan uang. Uang bisa membeli atau membangun gereja yang besar, tetapi keselamatan kita adalah anugerah dari Tuhan, itu tidak terbeli dengan uang. Tidak semua dapat dibeli dengan uang. Kita membaca sebuah kisah yang di-share begitu banyak di media-media komunikasi. Kisah tentang seorang yang kaya raya yang meninggal karena COVID-19. Lalu putrinya menuliskan di media sosialnya mengatakan, kami adalah keluarga kaya raya yang melimpah harta benda, tetapi ayahku sekarat, mati sendirian, tercekik, mencari sesuatu yang gratis, yaitu udara segar. Sementara harta bendanya tinggal di rumah. Tulisan putrinya ini memberi sinyal kepada kita bahwa memang harta bukanlah jaminan keselamatan, harta bukanlah jaminan kebahagiaan, harta bukanlah jaminan hidup kita. Jaminan hidup kita adalah anugerah Tuhan semata. Oleh sebab itu, Amang Inang yang dikasih Tuhan, setiap orang dapat memiliki harta, tetapi jiwa dan hidup kita adalah milik Allah. Setiap orang dapat berlimpah dengan harta, tetapi hidup kita bergantung pada limpahan kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, Amang Inang tidak cukup menjadi kaya secara materi, tetapi juga harus kaya di hadapan Allah. Selama masa pandemi COVID-19 ini, biarlah Amang Inang beserta anak-anak di rumah menikmati limpahan kasih karunia Allah yang terus melimpah kepada kita. Itulah jaminan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.